Setelah Bai Guanxing menjelaskan, dia sudah siap untuk pergi, tetapi Qin Yichen memperhatikan dia pergi. Di antara teman-teman dalam kelompok, itu adalah Putri Wenxing yang paling bersemangat. Melihatnya dengan licik menatap Xiao Yu, jari-jarinya masih tidak terkendali, dan cengkeraman virtual dilepaskan lagi. Xiao Yu bertanya kepada mereka tentang Tiang Wan, bukankah mungkin memakai telinga kelinci setiap hari? Namun penampilan Putri Wenxing membuat Xiao Yu gemetar ketakutan. Tutu sangat lucu, kenapa kamu ingin makan tutu? Hei, siapa bilang aku akan makan kelinci? Aku hanya ingin telingamu. Ah, kelinci, telinga kelinci tidak bagus. Bisakah saudari Wenqing makan telinga lain? Kerumunan itu dibagi menjadi dua kelompok, tetapi setelah menyaksikan Bai Guanxing pergi, Yao Yuekong melirik Qin Yichen sambil berpikir. Dia masih teringat apa yang dikatakan Bai Guanxing barusan, Tianxing adalah kakaknya. Tentu saja, Yao Yuekong tidak cemburu, apalagi tidak disukai, tetapi hanya merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, persahabatannya dengan Bai Guanxing berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir dan kehidupan lampau. Tetapi Feng Tianxing telah ada selama 30 tahun. Dan bahkan jika dia berteman dengan saudara Stargazer segera setelah dia dibebaskan, ini juga. Setelah menggelengkan kepalanya, Yao Yuekong tidak memikirkannya lagi. Lagi pula teman tidak melihat berapa lama mereka sudah saling kenal. Tapi apa yang mereka alami bersama? Dalam perjalanan, meskipun tidak ada Bai Guanxing di sisinya, Xiao Yu masih berperilaku baik. Dan dia juga mengingat instruksi dari saudara Qian Kun untuk mendengarkan kata-kata saudara Tianxing. Tetapi setelah bergaul, Xiao Yu tidak tahu mengapa, tetapi merasa bahwa Brother Tianxing sangat baik, seolah-olah dia memperlakukannya seperti seorang saudari. Mungkin karena Brother Tianxing dan Xiao Yu adalah dewa bawaan. Menanyakan Tiang Wan, tidak banyak perubahan. Xiao Yu sangat baru tentang segala sesuatu di depannya, sama sekali tidak seperti seorang kaisar iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Wentian Pass masih sama seperti sebelumnya, tetapi pembangkit tenaga listrik di Wentian Pass bergetar. Di kuil Wentian, banyak orang kuat berkumpul di sini. Dan bahkan kubah kuil Wentian pun ditembus. Ini untuk memudahkan Ke Tiangxuan melihat ke langit dan melihat apakah ada pembalikan matahari dan bulan. Menakutkan. Belum lama ini, mereka meminta langit untuk menutupnya dengan baik. Tetapi akibatnya, bulan tiba-tiba runtuh. Penglihatan langit dan bumi tidak jarang bagi Ke Tiangxuan, yang pernah mengalami angin kencang dan ombak. Tapi yang menakutkan adalah bahwa bulan ternyata sangat besar. Tampaknya Wen Tiangwan sebesar apa, dan seberapa besar bulan akan menjadi. Menghancurkan Wen Tiangwan secara keseluruhan tanpa dibiarkan hidup. Selain itu, dengan kekuatan Ke Tiangxuan, menghancurkan bintang dengan pukulan sama sekali tidak berlebihan. Tetapi ketika bulan berada di bawah tekanan, mereka meminta banyak pembangkit tenaga listrik di Tiangwan untuk meledakkan semua kekuatan mereka, merasa sangat berat. Bahkan jika banyak kekuatan Wentian Pass yang tertahan oleh Great Pass of the Great Pass dikorbankan, bahkan jika puluhan juta pasukan dikumpulkan, itu hanya akan mampu menunda kecepatan pendaratan bulan terang. Bahkan berbicara tentang itu, ketika Mingyu menyerang, puluhan juta pasukan sulit dikumpulkan, dan mereka semua berlari keluar Wentian Pass seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Adegan ini jelas merupakan mimpi buruk tak terlupakan yang tidak akan pernah dilupakan Ke Tiangxuan. Hal yang paling menakutkan adalah banyak orang kuat seperti Ke Tiangxuan sangat berpengetahuan. Mereka tahu bahwa hanya Raja Dewa yang dapat melakukan kekuatan yang begitu kuat. Ke Tiangxuan hanya ingat bahwa Feng Nianwu berdiri dan memerintahkan semua anak kota Feng Shui untuk tinggal. Dan yang lainnya meninggalkan Wentian Pass. Saat itu, Feng Nianwu menganggap kematian sebagai rumah. Ke Tiangxuan juga menyadari bahwa ini mungkin Tianxing mereka yang pergi ke tanah suci bulan iblis dan membuat marah Raja Dewa. Pada saat itu, Dao Xin Ke Tiangxuan hampir runtuh. Bagaimanapun, mereka dipisahkan oleh dua alam semesta, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan Raja Dewa selalu membawa ketakutan dan kekaguman bagi semua makhluk hidup. Untungnya, pada saat-saat terakhir, Tiangxuan Ke melihat seekor burung gagak emas mengepakkan sayapnya ke langit, dan nyala api membelah bulan. Dan kemudian, ia tampak menghilang ke alam semesta yang luas. Gagak emas itu baru saja diambil oleh Bai Guanxing dari gagak emas silang. Ke Tiangxuan tahu bahwa malapetaka ini adalah pengaturan putra Bai Ze. Tetapi selama berhari-hari, banyak pembangkit tenaga listrik mereka belum meninggalkan kuil Wentian. Bagaimanapun, ketika putra Bai Ze pergi, hanya ada kaisar alam. Tidak peduli berapa banyak peluang yang didapat di alam semesta kuno, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menyaingi Raja Dewa dalam waktu singkat. Ke Tiangxuan bahkan lebih khawatir, karena Raja Dewa Bulan Yin berani membunuh banyak ras manusia di Wentian Pass. Dia mungkin juga memiliki kekuatan untuk menolak hukuman Dao Surgawi yang disebabkan oleh pembunuhan putra Bai Ze. Apakah Tuan Bai bisa hidup? Dia masih bisa mengikuti Tianxing dan Wenqing. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya ini, pikiran menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua orang di Wentian Pass ketakutan. Melaporkan.
Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, seruan Kewensan membuat semua orang berkuasa di kuil Wentian gemetar dan buru-buru bangun. Kembali, kembali. Tanda seru. Leluhur. Kembali. Tianxing dan Wen Qing kembali. Begitu dia mengatakan ini, Ke Tiangshuan merasa seluruh tubuhnya melunak, dan hampir duduk kembali di kursinya. Dalam waktu singkat, semua orang kuat di aula surga yang diminta merasa hati mereka mengendur, dan akhirnya berhenti khawatir sepanjang hari, dan akan dihancurkan sampai mati oleh bulan di langit kapan saja. Namun, melihat para tetua yang lega, Kewensan tidak bisa membantu menundukkan kepalanya, bibirnya penuh dengan kepahitan. Tapi, aku tidak melihat Tuan Bai. Apa? Tanda seru. Keheningan mematikan di kuil Wentian. Saat berikutnya, leluhur klan Kaisar Ke, dua tetua umat manusia, semua terbang keluar dari aula tiba-tiba dan terbang langsung keluar Wentian Pass. Pada saat yang sama, Qin Yichen berdiri di udara dan melihat wajah Yao Yue Kong yang tidak berdaya. Saudara Feng, kamu membosankan. Pulang saja. Apakah kamu membutuhkan mereka untuk menyambutnya? Qin Yichen tersenyum. Lagi pula kamu adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis sudah kembali. Tidak bisakah kamu terlalu banyak untuk menyambutnya? Yao Yue Kong tiba-tiba menutupi hatinya. Seolah-olah hatinya tertusuk. Sepertinya rumahmu belum menjadi milikku. Wajah Qin Yichen penuh dengan garis-garis hitam. Istana Dao Anda sudah siap. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Yu kembali. Tentu saja itu pasti sedikit lebih megah. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah begitu suaranya jatuh, dia melihat suara ratapan dan tangisan dari dalam Wentian Pass. Tuan Bai, Anda memiliki ketenaran dan kebijaksanaan besar dalam hidup Anda. Mengapa Anda harus mati muda dalam hidup ini? Siapa itu? Tianxing. Siapa yang membunuh putra Baize? Tidak peduli dewa mana kamu. Kamu harus membalaskan dendam putra Baize. Bum bum bum. Qin Yichen melihat bahwa seluruh Wentian Pass berguncang. Itu adalah kesedihan yang mendalam dari puluhan juta pasukan, dan kepergian tentara yang menghancurkan bumi. Adegan ini langsung mengejutkan Qin Yichen. Yao Yue Kong bahkan lebih bingung pada tempatnya. Apakah ini begitu agung? Saya melihat puluhan juta pasukan Wen Tianguan dengan niat membunuh Lingran, berduka atas para prajurit, dan bendera perang hitam putih dikibarkan. Sambil menangis, Ke Tiangshuan menerima bendera perang secara pribadi, melambai seperti Qin Yichen berjalan.